Kalau terapi kesannya ini udah bermasalah nih, ya Mhm. kan. Oh ya. Sebenarnya yang, anak diasuh oleh siapapun, yang Mhm. ngasuh itu perlu punya bekal. Dia Mhm. memahami gini, dia sendiri bereslah dengan dirinya gitu ya, Mhm mhm. punya luka batin kah, ada trauma, itu Mhm. mesti Dia diberesin sendiri yang dulu. paling tahu ya? Iya, artinya jangan sampai gini, ketidaknyamanan dia terus dilampiaskan ke yang diasuh. Mhm Kan ada mhm. Iya kasus-kasus iya ya, iya. di apa, daycare kayak Mhm gitu, atau mhm. memang orang tua yang kemudian menganiaya anak dan, ada juga yang mengabaikan, seperti itu. Ada banyak hal. Nah, kalau saya sih menyarankan ini, apa, buku siapa pun yang ngasuh belajarlah ini, Oh atau ya? calon orang tua ya. Ya. Buku ini baru banget, belum seminggu saya Mhm terima. mhm mhm. Jadi ini, Keluarga Kita Mencintai Dengan Lebih Baik, ini edisi yang terbaru ya, Mhm mhm. diperbarui, ditulis oleh Bu Najila Shihab, Oke. dari Keluarga Kita. Di sini, eee, Mhm. ada beberapa hal yang memang bisa membantu orang tua bagaimana Mhm mhm mhm. berkomunikasi, Oh ini ya. juga dalam bentuk-bentuk warna-warna ya, Iya, ada memang. gambar-gambar juga. Nah, ini Mhm. terstruktur lagi. Iya. Jadi, tahapan perkembangannya Iya. juga, kebutuhannya di anak usia 1 tahun tuh apa aja, Ya. fisiknya, Mungkin saya juga ya. perlu baca untuk cucu saya kali. Iya, jadi sebenarnya setiap orang, Iya. ya, mau laki, mau perempuan, karena apa, secara pribadi juga ada yang perlu Iya. ditumbuhkan. Kadang kebutuhan di masa kecil itu ada yang terlewat, tidak Iya. terpenuhi, munculnya setelah Iya. dewasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang hening, ruang di mana kita bisa bercengkrama dengan diri kita ya. Saya Hana dan saya sangat senang bisa berbagi di ruang hening untuk sahabat semua. Kali ini saya ditemanin oleh Ibu Nina Marlina, yang saya panggilnya Mbak Nina aja ya, Mbak Boleh. Nina, karena masih cantik, masih muda. Mbak Nina ini adalah seorang praktisi hipnoterapi, juga praktisi hypnobirthing, dan juga praktisi slimming coaching. Dan banyak lagi ada praktisi-praktisi yang ada di dalam seorang ibu rumah tangga ya. Ibu rumah tangga yang memiliki 3 anak. Anak-anaknya apa kabar? Semuanya baik-baik ya? Sehat ya? Alhamdulillah sehat semua. Mbak Nina juga sehat, Sehat. alhamdulillah sehat. Mestinya kita janji di hari Rabu, tapi hari ini hari Jumat, Iya. karena Mbak Nina begitu banyak banget sibuk, banyak yang datang, dan hari ini kita diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Mbak Nina di hari Jumat, karena banyak banget yang harus ketemu sama klien ya, di Bogor, Jakarta, terus di Alam Sutra juga ya. Iya, sesuai dengan janji sih sebenarnya Iya. lebih fleksibel. Oh, subhanallah. Seorang ibu rumah tangga dengan begitu banyak pekerjaan-pekerjaan yang semuanya itu bermuara untuk membantu orang-orang yang punya luka-luka batin, punya situasi-situasi yang menderita dan sebagainya. Nah, menurut Mbak Nina, kenapa sih orang mengalami penderitaan yang kita bilang luka batin atau mental health dan sebagainya? Iya, setiap orang mengalami hal itu Ya. ya, sebagai tergantung orang memandang itu sebagai masalah atau bukan. Mhm. Semua peristiwa pada dasarnya itu netral ya, Ya. yang terjadi itu. Jadi, dianggap masalah ketika kita memaknainya sebagai sesuatu yang negatif Ya, gitu. betul. Jadi, ada juga mungkin peristiwanya sama, Ya. tapi bagi orang tertentu itu hal yang biasa, Ya. bagi orang lain itu masalah gitu. Ya. Jadi ya kita tidak bisa membandingkan bahwa, "Oh, saya juga ngalami kok yang kayak gitu," tapi bagi Mhm. dia itu berat gitu. Jadi Mhm. ketahanan mental setiap orang berbeda Mhm. gitu. Masing-masing orang ya dengan kondisinya masing-masing Iya, gitu. betul sekali. Kalau gitu, di dalam kita mulai nih sedikit ya, Ya, dalam perjalanan Mbak Nina, udah berapa tahun nih kira-kira udah melayanin orang? saya berpraktik mulai 2010. Iya, 2010 gitu. 2010. Dari 2010 tuh gas sampai sekarang nih, Ya, alhamdulillah 14 tahun masih ya, ya, mau memasuki tahun ke-15 mau gitu. memasuki Dan 15. insya Allah akan terus, maksudnya insya Allah tetap berjalan karena ini menurut saya udah jadi panggilan hidup Amin, gitu.
luar Kalau biasa. secara latar belakang sebenarnya saya kan bukan dari apa, praktisi yang memang dari awal minatnya di situ, Iya iya. gitu. Dari mana itu latar belakangnya kira-kira? Kalau latar belakang pendidikan ya, Mhm, saya sendiri seorang perawat, ya. kemudian mendalami ilmu kebidanan, kuliah, Oh, mhm. sekarang, praktiknya bukan di kebidanan, Mhm, tapi hipnoterapi karena saya memang mhm, mempelajari secara khusus mhm, hipnoterapi ini, mhm, memang dari awal saya belajar 2010 sampai dengan saat ini masih, karena memang mhm, di-mentoring juga mhm, oleh guru saya mhm. gitu ya, dan ada beberapa guru hipnoterapi lainnya yang memperkaya apa ya, pemahaman Suasana, saya iya, dalam membantu klien juga artinya ya saya belajar. Jadi klien-klien yang dihadirkan juga guru-guru saya gitu. oh begitu. Iya, Jadi tapi kalau mau dilihat ya antara, kebidanan, perawat, ini kan semua udah nilai melayani nih ya, artinya iya, kan juga melayani dalam bentuk kesehatan ya. iya, Nah, cuma dalam bentuk yang berbeda gitu. Tapi ini bisa juga dipakai kan kalau hipnoterapi bisa pakai untuk, kebidanan atau perawat itu juga bisa kan? Kalau di sangat sangat kebidanan bisa. kebidanan itu mungkin berhubungan dengan hypnobirthing ya? Iya, hypnobirthing Mhm, itu juga dan itu masih jalan? iya, itu sesuai dengan janji ya karena Mhm, memang kalau klien yang hamil ini, mhm, eee, tidak semua tahu bahwa ini bisa membantu dia dalam proses kehamilan itu jadi nyaman, mhm mhm menyenangkan, mhm, jadi perasaannya lebih tenang dan mhm, bahagia iya menjalani kehamilan itu. iya, Kemudian ketika dia berproses itu jauh lebih, apa ya, mudah gitu. Meskipun, tidak selalu bahwa nanti kalau udah hypnobirthing apakah, udah dipastikan dia lahiran normal, enggak juga. mhm, Tapi bagaimana dia bisa menerima kehamilan itu dengan perasaan yang bahagia, mhm, didukung oleh pasangan, iya orang iya terdekat. Jadi bayinya juga happy sih. iya, Ketika dia betul, lahir udah disambut memang sejak dalam kandungan mereka udah membangun komunikasi, iya. gitu. Dan, aku pernah ya dengar, apa sih namanya, para ahli, pakar mengenai bagaimana anak-anak itu dididik sama kedua orang tua dengan bahagia, maka proses ciluk bak itu akan bisa lebih sukses ya, dan anak-anak tuh pasti mandiri, mereka sehat, bahagia secara lahir dan batin gitu. Mungkin kita bisa tarik juga seperti tadi yang dibilang gitu bahwa, eee orang-orang yang butuh untuk dihipnoterapi karena orang-orang tuh mungkin mereka mengalami inner child, cacat inner child dan sebagainya. Nah, aku pengen nih tahu persis banget karena kita bicara tentang, anak-anak, aku pengen tahu dong sedikit tentang ceritanya Mbak Nina waktu masa kecil, apa kira-kira, ada apa nggak momen-momen waktu masa kecil itu sehingga membawa Mbak Nina sampai saat ini? Karena menurut, para pakar juga bahwa orang-orang yang punya kecenderungan sekarang karena memang ada proses di kecenderungan yang ada proses di kemarin gitu, sehingga membawa orang itu tanpa sadar dia menuju sadar maupun tidak sadar sampai di saat ini gitu. Nah, aku pengen tahu banget, eee, bagaimana sih cerita masa kecilnya Mbak Nina? Ya, masa kecil pada umumnya sebagai anak-anak itu yang lucu ya, Mhm. banyak tawa Iya tentunya, gitu, heeh, terus ya senang bermain. mhm, Namun, kehidupan saya ini tidak bertahan sampai benar-benar remaja tuh yang masih happy iya gitu. Saya sebagai anak pertama iya dari apa, kedua orang tua saya. iya Kemudian saat ini semuanya ada 6 bersaudara iya jadinya, saya iya punya adik 5. iya Di masa mulai, remaja awal ya, iya saya tuh mengalami beberapa tantangan gitu ya, iya, kesulitan dalam hal belajar, tidak ada yang mhm, mendukung gitu mhm ya. Terus, yang saya rasakan kalau ada kegiatan rapat di sekolah orang tua nggak pernah hadir, mhm, itu ada perasaan sedih gitu, orang iya tua iya, saya kok nggak datang gitu, sementara orang tua yang mhm, lain datang mhm gitu. mhm, Kan, anak bisa melihat gitu, dari lingkungan sekitar, pertemanan mhm, juga, kemudian melihat keluarga teman-teman, "Oh kayaknya enak banget ya, di rumah saya nggak ditemenin, seperti itu," gitu. Jadi yang di awal itu saya merasa kesulitan, belajar ya. mhm, Yang saya ingat juga waktu kecil itu, masuk kelas 1 SD aja yang ngantar bukan orang tua saya, mhm, tapi tante, adiknya ibu. Saya ingat sekali waktu itu.
belajar matematika bawa lidi, diikat 100, belajar hitungan itu pakai lidi Jadi gitu ya. zaman dulu kita masih seperti itu ya? Iya iya. Nah, semakin saya beranjak ke remaja gitu, mulai tuh kelihatan tantangan itu mulai begitu saya punya adik, tambah lagi adik, tambah lagi adik. Saya punya tanggung jawab sebagai anak yang sulung, kadang diminta bantuan gitu kan, tapi ada hal yang masalahnya sebenarnya ada di adik, tapi saya juga Kena. ya, jadi saya selalu salah, dianggap salah dan tidak pernah cukup baik. Jadi perasaan-perasaan itu yang mengganggu saya. Ketika remaja juga ada ketakutan tersendiri, nggak boleh main lah, ikut kegiatan tur di sekolah seringkali dilarang. Saya bilang, "Kenapa nggak boleh?" Tanpa diberi penjelasan, ya Pokoknya alasannya nggak boleh apa. aja. Iya, saya juga dulu aktif di kepramukaan, itu salah satu yang menumbuhkan saya sih sebenarnya, jadi mandiri ya, bisa bergaul gitu. Dan sampai sekarang saya masih aktif di kegiatan kepramukaan dengan komunitas, alumni Jambore ya, Jambore 86, itu yang ya membangkitkan momen-momen happy saya di masa, saya ikut pramuka itu dari kelas 2 SD deh, kelas 2 SD saya udah aktif di situ sampai di SMP saya terpilih gitu ya. Nah di masa kecil itu memang itu yang saya ingat, kemudian di masa remaja yang paling banyak sekali tantangan. Jadi banyak gejolak lah Iya, di usia itu kan remaja secara ya. iya, secara apa, saya yang remaja kemudian ingin mengenal jati diri itu seperti apa saya tuh bingung gitu. Saya, selalu melihat di luar, "Kok ini begini ya, ini begitu," gitu. Saya jarang gitu ya melihat diri saya, Iya. bahwa saya itu seperti ini. Karena memang saya tidak mengerti juga mengapa orang tua saya memperlakukan diri saya seperti itu. Misalnya seringkali marah, bentak saya di depan orang, saya tidak salah tetap disalahin gitu. Ternyata setelah saya belajar ya, setelah saya mengalami hal-hal ini, begitu belajar baru tahu, oh ternyata orang tua saya punya luka, ya terutama bapak, ibu saya juga gitu. Jadi dari pengalaman hidup orang tua saya, membentuk saya dari pola-pola yang, selama saya kecil, kemudian saya merasa, oh ya saya dididik sama orang tua yang otoriter gitu, harus patuh, dituntut banyak hal, tapi ketika saya berprestasi juga tidak diapresiasi gitu kan. Untungnya saya bisa apa ya, menjaga diri gitu, punya batasan. Saya juga sekolah SD itu tamat, tapi juga saya sekolah madrasah ibtidaiyah, jadi ijazah SD saya ada 2. Oh, keren. Kalau dulu kan sekolah agama gitu. Ada sore ya? Iya, jadi itu juga yang mungkin, apa ya, menjadi pondasi saya untuk tetap bisa menjaga diri walaupun sangat bergejolak. Iya. Karena kenapa saya bisa seperti itu, ketika saya sedih, ketika saya kecewa, saya tuh nulis, Bu. Dulu itu saya punya buku diari dan sampai sekarang masih saya simpan. Subhanallah. Jadi saya, apa ya, Ya, zaman tahu dulu emang diare ya? ya diari. Jadi apapun yang saya rasakan saya tuangkan di situ. Karena sebagai anak sulung nggak ada tempat curhat. Iya. Orang tua nggak bisa diajak untuk bercerita yang memang saya butuhkan untuk mendengarkan gitu. Kadang perasaan saya tidak divalidasi, justru disangkal gitu, bahkan nggak dianggap. Dan kejadian ini bukan bukan sudah sampai di situ, sampai saya dewasa pun karena orang tua saya punya luka batin, itu seringkali silent treatment. Bagaimana perasaan saya, ada pun kayak nggak dianggap. Iya. Itu terjadi sampai saya pun masih apa, sudah kerja pun masih. Artinya apa? Saya melihat ini berproses saya menjadi sekarang itu, artinya sudah ditempa lebih dulu. Sehingga, saya melihat, oh ini saya yang dulu, gitu. Saya melihat foto-foto saya bagaimana saya kecil, saya anak yang diharapkan kan, karena kakak saya yang pertama usia 6 bulan meninggal, kehamilan ibu saya yang kedua keguguran, dan saya jadi anak pertama yang ada. Tapi itu juga sepengetahuan saya ya, saya itu memang diharapkan, tapi inginnya itu yang lahir laki-laki. Dan karena itu saya sampai kelas 4 SD nggak mau pakai rok. Jadi perilaku saya kayak anak laki-laki, suka manjat gitu ya, berantem sama anak laki-laki nggak takut. Itu terbawa juga sampai saya dewasa awal. Jadi kalau waktu remaja kalau ada laki-laki yang usil, saya tonjok betul, Bu. Karena saya merasa, "Apaan lu?" gitu ya.
Ekspresinya Iya tuh. iya gitu, karena memang saya hidup juga penuh tekanan, jadi kalau Mhm. misalkan ada yang seperti itu, Mhm, saya berani, dikeluarkan iya. ya, Bah ekspresinya bahkan sampai dewasa dalam pun fisik. gini, Mhm. kalau ada orang yang katanya galak, terus Mhm. berinteraksi dengan saya, rasa takut itu kayaknya sedikit sekali. Mhm mhm. Orang tuh kan takut sekali mau Mhm ketemu gitu mhm. atau berbicara, ya saya Mhm. biasa aja, sama aja. Bahkan gini, saya sampai bilang gini, dia juga makan nasi sama sama kita, Mhm nggak usah mhm. takut," Mhm gitu. mhm. Hanya karena beda apa, dia punya apa, kedudukan gitu ya di Mhm organisasi lebih mhm. tinggi, ya kita tetap loyal, tetap hormat, tapi Mhm kalau mhm. kita diintimidasi, ya kita juga jangan membiarkan itu terus kita ditekan gitu. Karena kita juga ya sama punya perasaan yang Iya bisa juga terluka iya. gitu. Wow, aku bisa garis bawahi sedikit ya dari sini bahwa, sebenarnya kalau kita pakai kata-katanya Jalaluddin Rumi, luka adalah tempat masuknya cahaya. Jadi, jika kalau kita, mengambil ini sebagai tempat untuk, berlalu lintasnya cahaya, keluar masuk cahaya, maka ada satu ada begitu banyak hikmah-hikmah yang bisa kita dapat, dan hikmah-hikmah itulah menjadikan kita seperti sekarang ini. Dan itu saya tangkap yang tadi Mbak, Nina sampaikan bahwa dari, luka-luka, merasa sendiri, merasa apa sih namanya, "Kok aku seperti ini, yang lain seperti itu, kenapa aku begini?" Gitu. Itu kan, secara tidak langsung mendidik diri untuk melihat dengan jelas. Walaupun itu terlihat ada luka di situ, tapi ada pengertian-pengertian yang luar biasa, kaidah yang itu menjadi kaidah-kaidah emas dan sampai saat ini menjadi kuat, nggak takut sama siapapun dan itu adalah kaidah-kaidah dari proses itu sendiri ya, hebat banget ya. Jadi luar biasa memang, hidup kita tuh emang proses ya, seperti itu. Nah, terima kasih banget Mbak Nina, luar biasa banget masa kecilnya yang itu mudah-mudahan menjadi inspirasi buat teman-teman kita yang di sana, dan khususnya buat saya. Nah, ini Iya, aku pengen banget nih, apakah itu sehingga membuat Mbak Nina tertarik untuk mendalami hipnoterapi atau, memang sudah merasakan bahwa kayaknya aku ini, karena memang butuh orang, butuh apa gitu loh, atau seperti apa gitu? Apa titik baliknya Mbak Nina, sehingga membuat Mbak Nina merasa bahwa hipnoterapi adalah jalan saya sekarang? oke. Sebenarnya ini perjalanan panjang. Ya. Saya tidak mengenal hipnoterapi sama sekali, saya tidak Mhm. mengenal guru saya Mhm. tidak tahu buku-buku beliau yang beliau tulis gitu Mhm ya. mhm. Tapi kalau saya ingat lagi kembali ke masa saya remaja, saya Mhm. orang yang tidak percaya diri, Ya. sulit membangun hubungan karena Mhm. saya punya banyak trauma yang Mhm. apa terjadi di rumah sehingga agak sulit untuk berelasi dengan orang Ya. lain gitu ya. Bukan bukan berarti saya memilih teman karena saya pun tidak nyaman dengan diri saya gitu. Iya. Sehingga ada banyak hal yang saya pertanyakan ke diri sendiri tidak Betul menemukan betul jawaban. betul. Nah, ketika saya belajar Mhm. hipnoterapi, Mhm. dari situ ada kesadaran baru. Mhm. Oh, ternyata kalau saya merasa seperti ini Mhm. memang ada kaitannya dengan di masa lalu Mhm. peristiwanya apa, itu Mhm. bisa muncul di masa sekarang. Itu Mhm. kalau nggak diberesin sampai ke masa depan juga akan terus Ikut terus. iya, kalau memang Mhm. si emosi terkait dengan peristiwa tertentu Mhm. memang masih Mhm. intens, itu Mhm. akan mengganggu dan itu yang saya temukan, pada klien-klien yang datang gitu. Jadi Mhm. sebenarnya saya, apa ya, menemukan diri saya juga dalam proses yang panjang, belajar ya, Mhm. belajar terus belajar dari pelatihan-pelatihan gitu, kemudian Mhm. dari guru-guru yang Allah hadirkan lewat Iya. praktik-praktik saya gitu, baik Iya. dalam obrolan biasa, Mhm. kemudian di ruang terapi, Mhm. terus dengan kebanyakan klien juga yang datang keluarga gitu akhirnya, Mhm. eee, mereka hadir dengan saya mendengar, Mhm. itu pun saya dapat banyak insight Betul. gitu. Setelah itu apa ya, karena saya mengalami dulu gitu, Mhm. jadi saya tahu bagaimana Mhm. ya, pengalaman yang dialami sama mereka cukup menggoncang, Iya. misalkan membuat mereka tidak nyaman ya.
perasaan-perasaan yang hadir itu akhirnya dia bisa atasi sendiri dengan Mhm bantuan, dengan bimbingan, mhm. saya pun bisa bertumbuh gitu di situ. Mmm, Sehingga saya merasa bahwa ketika saya berpraktik ini, kemudian terus berulang-berulang melakukan mhm, terapi, kliennya juga sembuh, saya bertumbuh iya, gitu ya. Dari situ saya merasa bahwa ini panggilan hidup saya di situ. oke. eee, Teman-teman, sahabat-sahabatku, katanya sih, aku aku pernah dengar tukang pijit, aku pernah tanya sama salah satu tukang pijit ya, "Kalau kamu pijit itu capek nggak?" Kata gitu. Kata dia, "Enggak, aku kalau justru pijit badanku enak," gitu. Jadi mungkin seperti ini, jadi kalau kita menunggu untuk sampai kita merasa bahwa benar-benar kita dalam keadaan sehat, terus kita melayani orang, mungkin waktunya itu agak panjang dan agak sulit. Tapi dengan cara salah satu terapi ya, Mhm, dengan cara mendengarkan orang, terus kalau memang punya kemampuan seperti Mbak Nina memberikan treatment kepada orang, dengan begitu pun juga mengobati diri sendiri, luka itu sendiri ya. iya, Iya ya, itu iya. mungkin kali seperti itu kali ya, Iya, yang aku dalam nangkep proses itu dalam juga, proses. ketika mendengarkan, kan, eee, si kecil di dalam diri saya juga Iya, mendengarkan apa yang saya ucapkan, seperti nah, menasihati diri sendiri atau betul, mengedukasi si edukasi. kecil gitu, Heeh memberikan heeh, pemahaman baru gitu. Jadi, mhm, berikan pemahaman baru sebagai, dari orang yang lebih iya, bijaksana gitu, sehingga si kecil ini bertumbuh gitu, mhm, lukanya ikut sembuh. amin. Oke. Nah, aku pengen tahu nih, dalam perjalanan mungkin titik balik, Mbak, yang aku nangkep ya, ini yang aku nangkep, tapi nggak tahu nih dari tadi paparannya Mbak Nina, aku nangkep mulainya dari mulai kecil itu sebenarnya udah mulai nitipin tuh titik-titik baliknya. Kira-kira titik balik yang paling dirasakan banget, sebenarnya aku nih memang benar-benar harus menjadi praktisi gitu, itu titik balik dalam hidupnya Mbak Nina sampai saat itu kira-kira di mana? Di umur berapa atau di momen mana gitu? Mungkin kalau diingat-ingat kembali ketika Mhm. saya memutuskan berhenti sebagai pegawai negeri. Karena Oh waktu itu dulu saya kerja punya pegawai negeri. ya saya pegawai negeri di Mhm Dinas Kesehatan di mhm Kabupaten Bogor. mhm Ketika saya menikah, mhm ya setelah menikah punya anak, kemudian suami saya bertanya gini, "Kalau ibu kerja nanti anak sama siapa?" ya, Pertanyaan itu saja. mhm, Itu kan sebenarnya simpel, sederhana. tapi saya mikir keras gitu. Mhm, Iya ya. Dulu saya diasuh sama orang tua aja, banyak hal-hal yang tidak saya iya, dapatkan. Artinya Kak, secara fisik, orang iya, tua saya ada dua-duanya, mhm karena punya usaha di rumah. mhm mhm Ibu saya dengan rutinitasnya mhm mendukung, pekerjaan bapak saya, mhm ya saya sebagai anak yang pertama, mhm itu mhm minim sekali yang dapat quality time itu mhm mhm jarang. Yang saya ingat waktu masih kecil itu, waktu masih kelas 1 SD, itu masih ada momen-momen di mana kalau hari Minggu, kami itu pergi ke kebun. mhm Setiap minggu karena punya kebun, kebunnya di pegunungan gitu. Jadi mhm hari Minggu jalan itu ke kebun. Perjalanan setengah jam dari jalan raya yang dari rumah itu setengah jam, terus jalan lagi naik gunung, makan di kebun gitu ya, mhm panen, ya ada mhm panen teh, panen buah, itu momen-momen yang menurut saya, berkesan dan itu mhm ternyata berdampak positif dalam kehidupan saya saat iya, ini. Saya suka jalan, saya mhm suka travelling gitu mhm ya, karena mungkin momen itulah yang membekas. mhm Nah, eee, ketika remaja itu udah mulai ada terasa gejolak, sehingga iya, mhm, bahkan saya, banyak mengalami gangguan fisik, oh, kesehatan ya, iya, kesehatan yang, dalam eee bentuk fisik, iya, saya sering kena herpes. mhm Waktu kecil mhm, sih sebenarnya udah sering mimisan, iya, mimisan tiap pagi, mimisan. Akhirnya apa, saya pergi ke rumah tetangga nyari daun sirih untuk saya mhm ini, mhm sumpel gitu ya, si daun mhm sirih. Terus, sering sakit kepala, mhm eee, sakit MA, terus kulit mhm saya bermasalah gitu ya. mhm Waktu saya masih sekolah, waktu itu tinggal di asrama gitu ya, itu tuh, saya tremor. mhm
bahkan saya sering blank. Mhm. Artinya saya udah ngalami stres berkepanjangan, Mhm. secara kognitif juga terganggu, ya Mhm. sosial saya udah Mhm. terganggu, sulit berteman gitu Mhm. ya. Eee, ya itu banyak hal yang menurut saya ya kayaknya Jadi memang titik baliknya tuh mulai dari situ. ya Karena pengalaman sendiri sehingga tidak menginginkan untuk anak iya mengalami situasi seperti iya, itu. anak saya gitu kan anak yang diinginkan. Iya, Terus kalau misalkan saya yang dititipin gitu sama Allah nih, iya, ya lahir dari rahim saya, mhm, kemudian saya titipin lagi. iya, Kita punya barang berharga nih, mhm, titipan ya. mhm. Titipan ini ada barang berharga masa kita titipin lagi? Terus kalau gimana tuh Mbak Nina kalau seandainya sekarang ibu-ibu yang mereka juga terpaksa kerja gitu dan mereka harus titipkan anaknya ke pembantu dan sebagainya. Kira-kira, terapis yang sederhana untuk mereka itu seperti apa? Kalau terapi kesannya ini udah bermasalah nih, Mhm, ya mhm. kan? Oh iya Sebenarnya ya. yang, anak diasuh oleh siapapun, yang Mhm, ngasuh itu perlu punya bekal. Dia mhm, memahami gini, dia sendiri bereslah dengan dirinya gitu ya, mhm, mhm, punya luka batin kah, ada mhm, trauma itu mhm. mesti Dia diberesin sendiri yang dulu. paling tahu ya? Iya, artinya jangan sampai gini, ketidaknyamanan dia terus dilampiaskan ke yang diasuh. Mhm, Kan ada mhm. Iya, kasus-kasus iya, ya, iya. di daycare kayak Mhm, gitu, atau mhm, memang mhm. orang tua yang kemudian menganiaya anak dan, ada juga yang mengabaikan seperti itu, ada banyak hal. Nah, kalau saya sih menyarankan ini, Buku siapa pun yang ngasuh belajarlah ini, oh atau ya, calon orang tua ya. ya. Buku ini baru banget, belum seminggu saya Mhm, terima. mhm, mhm. Jadi ini, Keluarga Kita Mencintai Dengan Lebih Baik, ini edisi yang terbaru ya, Mhm, diperbarui, mhm. ditulis oleh Bu Najila Shihab, Oke, dari siap. Keluarga Kita. Di sini, eee, Mhm. ada beberapa hal yang memang bisa membantu orang tua bagaimana Mhm, mhm, mhm. berkomunikasi, Oh ini ya. juga dalam bentuk-bentuk warna-warna ya, Iya, ada memang. gambar-gambar juga. Nah, ini Mhm. terstruktur lagi. Iya, Jadi, tahapan perkembangannya iya, juga, kebutuhannya di anak usia 1 tahun tuh apa aja, iya. fisiknya, Mungkin saya juga ya. perlu baca untuk cucu saya kali. Iya, jadi sebenarnya setiap orang, Iya, ya, mau laki, mau perempuan, karena apa, secara pribadi juga ada yang perlu ditumbuhkan. iya, Kadang kebutuhan di masa kecil itu ada yang terlewat, tidak iya, terpenuhi, munculnya setelah iya. dewasa, Oke, gitu. jadi untuk kalian yang memang masih juga bergulat dengan pekerjaan dan juga antara anak dan pekerjaan, mungkin kalian bisa direkomendasikan sama Mbak Nina untuk bisa mencari buku ini, Keluarga Kita Mencintai Dengan Baik. Di sini juga ada cerita banyak tulisan-tulisan yang tidak membosankan. Iya, Terima kasih Mbak Nina, aku pengen tahu juga nih, ada sedikit kepo nih. Waktu dari tadi kita ngomong ini, terus aku mau masuk nih di hipnoterapinya gitu. Kalau, hypnobirthing tuh kurang lebih ya, tapi iya, lebih menurut aku sih ini udah mewakili semuanya, hipnoterapi itu terwakili dengan yang lain, iya, slimming coaching-nya dan pasti tuh ada iya, hipnoterapinya kan iya, ya. Nah, aku pengen tahu sedikit ketika orang mau datang ke Mbak Nina, kan banyak banget persoalannya dan nanti kita dengar cerita salah satu dari aku pengen tahu juga, dari 15 tahun itu ada apa nggak cerita yang wow gitu loh. Nah itu, kan kata Mbak Nina kan udah hadapin diri sendiri sehingga hadapin mereka juga itu bagian daripada diri Mbak Nina. Nah ada apa nggak, eee, satu, kasus yang wow gitu loh. Wah ini aku belum pernah lihat nih atau belum pernah dapat satu. Kemudian yang keduanya aku pengen tahu juga, orang tuh mau hipnoterapi syaratnya apa aja sih? Gitu. Apakah dia perlu, eee, meditasi dulu, dia musti perlu tenang kayak, dia perlu apa gitu loh. Terus waktu keduanya, ketiganya, hipnoterapi tuh ditidurin apa dia sadar sih? Gitu. Nah itu wah mungkin pertanyaan teman-teman yang aku mewakili atau ini pertanyaanku. ini banyak Silakan. sekali pertanyaannya Ada sekaligus, 3. jadi mau diawali dari mana Ini dulu aja, nih? yang singkat tadi, dimulai dari, hipnoterapi itu seperti apa? Syarat-syaratnya itu apa Oh, aja? kalau syarat gini, kadang datang, klien dengan keluhan, ya Mhm, keluhan itu
bisa ketidaknyamanan, atau Mhm. kadang klien ini saat ini sudah self diagnose Ya, gitu ya, "Bu, saya depresi," gitu. iya. Padahal dia belum Dia memeriksa sendiri udah diri. memberikan Iya, cap buat dirinya iya, sendiri. iya. Ini banyak banget yang terjadi. Banyak sih gitu ya, dan akhir-akhir ini kan Mhm, juga banyak klien remaja atau mhm, yang mhm, dewasa awal mhm, yang mengalami hal ini iya, gitu. Jadi kalau saya sendiri tidak mendiagnosis ya, mhm, tapi apa yang dikeluhkan saya cari, gali mhm, lewat emosi, terus gangguan apa yang sekarang dialami, yang menghambat mhm, dia iya, ya. Nah, hipnoterapi hipnoterapi sendiri itu mhm, kan hipno itu kondisi, kesadaran ya, mhm, kemudian terapinya sendiri itu, ya memang terapi, hipnosis untuk terapi mhm, gitu. mhm, Jadi, klien ini syaratnya kalau mau hipnoterapi mhm, ada 2, mhm, satu dia mau, mhm, kemudian mengizinkan, ya. mengizinkan. Dia tuh menyadari juga kalau dia tuh punya masalah Mhm, gitu. mhm, Kadang yang tahu masalah itu malah orang terdekat iya, gitu. Jadi orang terdekat merasa, "Kamu nih kayaknya ada yang nggak beres nih, kamu perlu mhm, diterapi," gitu. Tapi kalau dengar hipnoterapi tuh orang kadang agak apa ya, eee, agak ngeri-ngeri mhm, katanya gitu, mhm, mhm. nanti keluar Kebongkar semua nih, semuanya. kebongkar semua. Sebenarnya kan Mhm, kita ada protokolnya, kemudian di mhm, awal itu akan digali ya, dia menuliskan apa yang menjadi masalahnya. Jadi mhm, kita nggak ngawur gitu ya, mhm. karena memang kita fokus, Fokus ke titik itu. ya fokus pada kebutuhan klien tuh Mhm, apa gitu, client center ya, mhm, gitu. Jadi, mhm, eee walaupun dia sedang dalam penanganan medis, mhm, kita mhm. bantu itunya dari Iya, sisi emosi ya, mhm, masalah perilaku yang memang, supaya dia itu kalau memang ada masalah kesehatan perilaku apa yang mhm, tidak mendukung dia mhm, untuk sembuh. mhm. Misalnya orang yang punya kondisi kesehatan diabetes gitu ya, Mhm, dia harus mhm. diet. Nah, tapi makannya Nggak berlebih. bisa dikontrol. Iya, padahal itu kan Mhm. memperparah kondisi. Iya. Nah, Oh itu iya, di juga sini juga kan Mbak ini, slimming coach ya. ya. Jadi itu ada di situ juga ya? Iya, sebenarnya lebih kepada, bagaimana dia punya kesadaran untuk bahwa dirinya itu berharga ya, Heeh. karena tubuh ini Dan kendaraan, membutuhkan. dia untuk beraktivitas Mhm, gitu mhm. ibaratnya ya kan, dia perlu beribadah, Iya, kalau fisiknya nggak nyaman juga iya, akan membatasi iya. gitu. Kalau begitu, waktu kondisi mereka dihipnosis itu, mereka tuh, mereka sadar apa nggak sih? Mereka Sangat sadar, sangat sadar, sangat cuma sadar. dipandu ya, Ya, dalam kontrolnya hipnoterapi itu sendiri ya? sebenarnya, terapis itu Mhm, melakukan bimbingan, mhm, arahan terhadap mhm, klien itu, mhm, kalau klien mengizinkan mengikuti bimbingan, dia mhm. akan mengikuti prosedur. Tapi dia kalau tidak mengizinkan, dia akan tetap, Dia tetap nahkodanya ya iya, berarti? dia yang mengendalikan Iya, pikiran, bukan iya, saya yang iya, menguasai, karena cuma, memang iya, menghantarkan aja ya, tapi iya, dia yang sebagai nahkodanya, iya, oke, ada metodenya memang, iya, ada yang memang dalam kondisi mata terbuka, iya, ada yang tertutup. tertutup. Ya seperti guru mengajar ke siswa, siswa memperhatikan itu kan Itu juga sama iya menghipnosis, betul. gitu. Oke, kalau gitu aku juga pengen, yang kedua nih tadi, oh iya ini pertanyaan yang kedua, pertama yang aku bilang nanti ada misalnya ada kasus yang, oh nanti kita tahan Oh, dulu, iya. tapi aku pengen tahu nih, eee, berapa lama kira-kira kalau dalam kondisi dia merasa dia bermasalah, atau orang lain yang merasa bahwa dia masalah dan orang lain itu memberikan rekomendasi ke gitu. Karena kalau orang itu sadar kalau dia bermasalah menurut aku itu kayaknya nggak lama ya, ini sok tahu Kak aku. Tapi kalau orang itu dia tidak sadar, ini menurut aku udah warning, orang lain yang memberikan dia rekomendasi untuk datang ke Mhm. Mbak Nina. Nah, kira-kira dia butuh berapa lama untuk dihipnosis? Maksudnya dalam proses dia di terapi? Iya, di terapi. Di terapi itu 1 sesi 2 sampai 3 jam, kurang lebih. Dan berapa kali? Itu Mmm, dilihat kasusnya ya? iya sebenarnya komitmen 4 Mhm, 4 sesi 4 4 sesi ya, sesi. itu komitmen. Mhm, Namun ada juga yang 1 kali pertemuan gitu mhm, bisa mhm. teratasi, ada yang 2 tergantung kondisi klien Iya, sendiri, ringan beratnya dan mhm, mhm. persoalan, apakah dia juga kooperatif karena, hipnoterapi ini adalah, Iya, salah satu bentuk kerjasama iya, gitu. Jadi ada upaya dari kedua iya, belah pihak betul, gitu. betul. Saling memberi satu sama Iya, lain. iya, dari sisi Iya, klien, dari sisi iya, terapisnya. iya, oke.
Nah ini, mungkin, penutupnya aku pengen tahu banget, ada apa nggak sih yang datang yang buat Mbak Nina sejenak berhenti gitu loh? Kasus, gini, kasus apa yang berat berat atau yang Mbak Nina sendiri baru pernah nemu, atau ada kasus yang memang wow buat Mbak Nina? Oke, setiap Mhm, kasus itu unik dan unik ya? menarik. Mhm, Walaupun saya sudah lebih dari 10 tahun mhm, berpraktik, mhm, setiap klien yang datang itu kan pengalamannya berbeda. iya, Walaupun misalnya, oh dia ini apa, masalahnya gitu ya, mhm, sulit makan, iya, tapi bagaimana proses dia menjadi sulit makan itu yang berbeda. iya, Emosi apa yang mhm, dialami mhm, dari setiap klien itu. mhm, mhm, Jadi, kita tidak bisa semua unik sih bagi saya, jadi iya, kalau dibilang wow, buat saya wow, karena semua wow ya? ketika iya, ketika sudah selesai itu, Mhm, "Wah, bisa kayak gitu ya?" mhm, mhm, Masih, apa ya, takjub gitu loh, mhm, dengan cara kerja pikiran, bagaimana mhm, si mhm, emosi itu mhm, masih melekat dengan dirinya sehingga mhm, mempengaruhi mhm, perilaku gitu. mhm, Jadi, mhm, kalau dibilang paling wow, kalau ada levelnya, ya tergantung sih ya yang mendengar mhm, gitu. Kalau mhm, bagi klien sendiri mungkin sulit bagi dia, mhm, sehingga mhm, dia butuh cari bantuan terapis, mhm, karena dia mhm, sudah biasanya sih sudah berupaya ya, melakukan upaya-upaya bagaimana dia keluar dari situasinya, mhm, bisa lebih nyaman dengan dirinya, mhm, bisa mhm, berelasi baik dengan orang. mhm, Nah, kalau misalkan sudah datang berarti dia punya kesadaran bahwa, "Ini mhm, loh ada sesuatu yang nggak bisa saya atasi dan saya mhm, butuh bantuan." Nah, mhm, klien sendiri kan sebenarnya punya sumber daya mhm, yang dia mhm, sendiri tidak melihat, apa mhm, sih yang sebenarnya, harus dia ini munculkan. mhm, mhm, Kan karena kalau orang ada trauma itu kan iya, berbeda gitu ya, terus mengalami tekanan, stres yang berkepanjangan mhm, juga mhm, artinya dia memang perlu jeda, dia perlu iya, hening, iya, perlu betul, hening mhm, gitu mhm, sehingga dia bisa, muncul tuh bisa melihat persoalannya dengan sudut pandang yang berbeda. Jadi terapis itu membantu, klien untuk meningkatkan kesadaran dia. Kalau dibilang, "Wow," semua semuanya wow ya? karena mau nanya kasus apa nih? Heeh, Saya bisa cerita, heeh, mungkin pernah mhm, saya tangani gitu ya. iya, Kira-kira apa? karena tadi, Mbak Nina bicara tentang luka batin, bagaimana Mbak Nina punya, perjalanan perasaan waktu kecil dan sebagainya, aku pengen tahu persis, ada apa nggak sih, ada anak yang dia betul-betul merasa bahwa dia itu, sangat butuh untuk diobatin, gitu? Ada. Jadi, Mhm, ya anak yang ditinggalkan oleh mhm, ayahnya. mhm, Dalam arti memang orang tuanya bercerai, mhm, kemudian tidak dibiayai. mhm, Nah, mhm, dia kan melihat kesulitan ibunya bagaimana membiayai dia gitu. mhm, Secara emosi juga tidak dekat. Kemudian kan ketimpangan apa, peran mhm, juga, mhm, dia diasuh oleh kakek nenek. mhm, Sehingga dia itu merasa, keluarganya tidak utuh gitu, mhm, tidak lengkap. mhm, Sementara orang tua temannya punya orang tua. mhm, Begitu misalkan melihat keluarga lain, anaknya kayaknya happy, jalan mhm, sama mhm, ayahnya, mhm, dia nggak ada. mhm, Bahkan pernah gini, "Saya tuh mhm, pengen punya ayah," dia nangis mhm, gitu. Jadi, apalagi dia laki-laki, mhm, dia kan butuh figur sebagai mhm, seorang mhm, pemimpin, nanti di mhm, kemudian hari jadi kepala keluarga, mhm, kemudian bagaimana dia menjadi laki-laki yang bisa melindungi perempuan, sementara dia melihat ibunya, kesulitan, terus, secara perekonomian dia harus menanggung, mhm, maksudnya ditanggung oleh ibunya, mhm, dan itu tuh sangat terdampak banget gitu. Jadi di masa dewasanya bahkan ya yang saya amati, orang yang seperti itu ketika dia berumah tangga, mhm, polanya hampir sama dengan iya, orang tuanya. betul. Dia juga Kembali akhirnya ya, iya, ada pola-pola yang tergulung sama. lagi ya, Iya, mhm, makanya gini, kenapa sih ada, mhm, mulai, mhm, Kak, ada anak, "Ini anak-anak sekolah nih, mhm, aku nggak mau nikah." mhm, Ada yang seperti itu, karena apa? Melihat orang tuanya sering masalah iya, berantem, "Nah, oke, nanti kalau aku nikah jangan minta anak dari aku ya, aku nggak mau punya anak." Itu sampai segitu, mhm. gitu. Oke, terima kasih Mbak, ini ada pertanyaan satu khusus spesial banget gitu buat Mbak Nina. Kenapa sih pengen gabung sama Hening? Oke, eee, hening ya, Mhm, kalau lihat dari visi gitu mhm, ya, visinya ya akan membantu ya. mhm,
Ya, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ini panggilan hidup saya ya, berkontribusi di muka bumi ini, untuk membantu sesama. Artinya apa? Sebenarnya bukan membantu, lebih berkontribusi. Orang itu yang punya persoalan yang sama dengan saya akan ketemu gitu. Ketemu satu sama lain. Iya, satu Channel-nya sama lain. didapat ya. Iya, saling apa ya, melengkapi, mendukung, membantu, menumbuhkan. Jadi kalau saya, eee, lebih kepada orang-orang tuh sadar bahwa kita dihadirkan ke muka bumi ini bukan untuk menderita gitu, walaupun ada proses perjalanannya Iya. bisa seperti itu. Nah, hening inilah yang punya wadah di situ ya, visi misinya yang sejalan sama saya. Alhamdulillah, Gitu. terima kasih. Saya juga berterima kasih banget sudah apa ya, difasilitasi sih Amin, sebenarnya amin. sehingga orang-orang yang membutuhkan itu bisa ketemu. Ya, Gitu ya. insya Allah sehat terus Iya, agar bisa memberikan sayapnya lebih besar lagi buat insya Allah. orang-orang sekitar dan juga orang-orang yang membutuhkan. Oke, sahabatku tercinta, dimanapun kalian berada, terima kasih kalian telah bergabung bersama Hening pada saat ini. Dan mungkin sedikit buat teman-teman yang saya dapat dari Mbak Dina saat ini, yang saya bisa ngambil bahwa luka adalah salah satu peristiwa yang sangat luar biasa yang Allah berikan buat kepada kita semuanya. Dan tanpa luka, hidup kita tidak ada proses. Bukan berarti kita berhenti di luka itu, tapi kita mencari jalan keluar dengan kita menahkodai diri kita sendiri, mengenal diri kita, mengenal potensi kita, merasa gelisah dengan diri, bingung dengan diri kita, sehingga kita bisa mencari di mana tempat kita untuk memberikan, membuka kebingungan-kebingungan kita dan membuka cahaya-cahaya yang menjadi salah satu lalu lintas untuk hidup kita. Terima kasih buat kalian semuanya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sahabat sudah menemani bincangnya kami kali ini. Jika kalian rasa podcast ini bermanfaat, silakan share ke keluarga dan sahabat. Jangan lupa untuk subscribe channel kita ya, Ruang Hening, dan download aplikasi Hening di Play Store dan App Store.